warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita membaca doa supaya pembelajaran kita diberi kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Untuk selanjutnya di sini kita mau belajar yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bersama saya Muliatul Hasanah dari SMP Plus Al-Hilal. Selanjutnya materi yang akan Ibu sampaikan yaitu bab 10 kelas 8 semester 2, yaitu menghiasi pribadi dengan beramal soleh dan berbaik sangka. KD 3.8 yaitu menghiasi pribadi dengan beramal soleh dan berbaik sangka. Adapun tujuan pembelajaran yaitu 1. Diharapkan siswa dapat memahami makna Quran Surat Al-Asr ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Tujuan yang kedua, siswa dapat memahami pengertian amal soleh dan berbaik sangka. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi cara menumbuhkan sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka. 4. Siswa dapat mengidentifikasi manfaat sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka. 5. Siswa dapat mengidentifikasi contoh-contoh sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian beramal soleh. Nah, kalau kita ingin memahami beramal soleh, mari kita perhatikan Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. Adapun yang dimaksud dengan orang yang tidak berada dalam kerugian itu ada 4, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang beramal soleh dalam kebajikan. 3. Saling menasehati untuk kebenaran. Yang 4. Saling menasehati untuk kesabaran. Nah, untuk selanjutnya, mari kita memahami pengertian amal soleh. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, serta As-Sunnah. Jadi, antara amal soleh dan keimanan itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu, keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh. Begitu pula, amal soleh harus dibuktikan dengan keimanan yang benar. Dan kebalikan dari amal soleh adalah amil sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan madorot atau bahaya bagi pelakunya atau bagi dirinya maupun bagi orang lain. Setiap amal baik maupun buruk meskipun sangat kecil akan mendapatkan balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Hujurat ayat 7-8.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, maka siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, seberat biji zarrah atau biji sawi, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah atau biji sawi, dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7-8. Adapun syarat amal soleh menjadi sah adalah sebagai berikut. 1. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. 2. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Adapun macam-macam amal soleh itu 1. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita harus mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Kita kepada manusia harus saling menyapa, harus berbuat baik, dan harus berkata dengan santun. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan. Artinya, kita harus melestarikan alam ini. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya dan melakukan penghijauan. Nah, untuk itu, selanjutnya yaitu manfaat beramal soleh. Manfaat beramal soleh itu 1. Diberi ampunan dan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diberi tambahan petunjuk. 3. Diberi kehidupan yang baik dan layak. 4. Dihapuskan dosa-dosanya. Dan 5. Dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi berbaik sangka. Berbaik sangka atau husnudzon merupakan perilaku terpuji yang harus dimiliki setiap muslim. Lawan dari husnudzon adalah suudzon atau berburuk sangka yang merupakan perilaku tercela yang mendatangkan madharat atau bahaya. Selanjutnya, dalil nakli larangan berprasangka buruk, Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum iyakulu lahmun akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Adapun macam-macam berbaik sangka, yaitu 1. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berbaik sangka kepada diri sendiri. 3. Berbaik sangka kepada orang lain. Untuk selanjutnya yaitu manfaat berbaik sangka. 1. Hidup menjadi tenang dan optimis. 2. Yakin terhadap hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. 3. Membentuk pribadi yang tangguh. 4. Teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk orang lain. 5. Menjadikan seseorang kreatif. 6. Menyebabkan seseorang tidak
tidak mudah putus asa. 7. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. 8. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Dan 9. Selalu senang, bahagia atas kebahagiaan orang lain. Itulah tadi paparan materi dari Ibu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.